Kita juga akan lakukan adjustment, ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%, dan trade remedies, ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius. Banyak dari teman-teman usaha media menyoroti mengenai APBN kita. APBN memang selama ini menjadi salah satu anchor yang terus-menerus kita sampaikan secara transparan. Postur dari APBN kita sampai dengan akhir Maret itu sekarang sudah dalam situasi membaik. Kemarin headline seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi dan lain-lain. Kenapa kami kemarin menunda melakukan press conference? Karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis. Karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan TER dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off. Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13 bulan Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir kita lihat pola dari penerimaan pajak dan kita lihat rata-rata Desember, Januari, Februari, Maret itu tahun ini 2025 di 179,7. Lebih baik dari tahun lalu yang 174, lebih baik dari tahun 2023 waktu itu boom komoditi di 167 dan di tahun 2022 tentu itu pasca Covid yaitu 146. Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para IC dan yang lain-lain untuk juga membantu. Untuk sisi belanja pemerintah, kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun, ada 217. Kalau kita lihat, prosentase dari belanja kita tidak banyak berbeda. Tahun lalu karena pemilu kita melakukan front loading untuk persiapan pemilu, memang persentase belanja adalah di 17,3. Tapi sebelum pemilu, year 15,5, tahun ini 15,3. Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja, yaitu tumbuhnya 4%, tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi. Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk, coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya, tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat
agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang